Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini tanggal 5 Mei kita akan belajar materi diagram, khususnya adalah diagram lingkaran. Karena diagram batang, diagram garis, dan diagram gambar sudah dipelajari di kelas ya. Maka diagram lingkaran, karena hari ini libur, Bapak akan memberikan materinya secara daring atau dalam bentuk video. Pengertian diagram lingkaran itu, diagram lingkaran menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor atau beberapa bagian. Disebutnya itu sebagai juring. Setiap sektor menunjukkan proporsi atau persen dari keseluruhan data. Nah, kita pada diagram lingkaran ini fokus dalam menyajikan atau menghitung data pada diagram lingkaran bentuk persen. Karena diagram lingkaran itu ada dua, bentuk persen dan bentuk derajat, ya. Setiap bagian lingkaran mewakili persentase tertentu dari keseluruhan, dan jumlah persentase semua bagian itu harus sama dengan 100%, ya. Jadi satu lingkaran penuh itu besarnya adalah 100%, gitu ya. Untuk menghitung diagram lingkaran, kita dapat menggunakan teknik perbandingan. Kita akan membandingkan data asli siswa dengan persentasenya, ya. Kita menggunakan teknik perbandingan. Di sini ada tabel, di bagian atas ini ada data asli, persentase, lalu di bagian kiri itu ada data diketahui dan data yang ditanya. Ya, pada soal di diagram lingkaran itu pasti ada data yang sudah kita ketahui. Ya, kalau ada data yang belum diketahui berarti kita belum bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, di diagram lingkaran bentuk persen itu juga ada data asli dan bentuk persentasenya. Jadi ada data asli dan data persentasenya. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Kita dapat menentukan seluruh bagian pada diagram lingkaran menggunakan teknik perbandingan di atas. Kita pakai tabel ini. Ini bisa digunakan untuk semua pertanyaan. Mau ditanyakan bentuk persentasenya atau ditanyakan data aslinya, kita bisa menggunakan tabel yang ini. Oke, lanjut. Ini ada contoh diagram lingkarannya. Di sini ada diagram lingkaran kegiatan waktu luang siswa dalam persentase, ya. Kegiatan waktu luang yang dilakukan oleh siswa. Di sini ada menonton TV ada 20%, main game 20%, belajar 25% dan tidur 35%. Kalau di total itu seluruhnya adalah 100%. Oke, kalau ini dijumlah totalnya adalah 100%. 20 tambah 20 40 tambah 25 65 65 tambah 35 100, ya. Tuh. Lanjut. Jika data tersebut diambil dari 80 siswa, tentukan banyak siswa pada tiap kegiatan waktu luang, ya. Jadi 100% lingkaran ini itu diambil dari 80 siswa. Maka data yang kita ketahui adalah 80 siswa ini persentasenya adalah 100% karena seluruh siswa dalam diagram lingkaran itu dinyatakan dalam 100%. Nah, itu jadi patokan kita untuk menentukan waktu luang, kegiatan waktu luang siswa yang lain ini, menonton TV, main game, belajar, tidur dan lain-lainnya itu, ya. Oke, kita akan lihat. Yang pertama kita akan menentukan banyak siswa dan kegiatan waktu luangnya itu menonton TV. Kita perhatikan yang menonton TV ya. Nah, di sini ada data yang diketahui. Tadi data asli. Data asli seluruhnya siswa adalah 80. Dinyatakan dalam persentase adalah 100%. Nah, gitu ya. Jadi ditulis di sini adalah 100%. Lalu yang ditanya, karena yang kita tentukan adalah yang akan kita cari adalah kegiatan waktu luang menonton TV, maka data aslinya yang ditanya. Maka kita nyatakan dalam X karena belum diketahui. Ini yang ditanya dalam X. Nah, tapi persentase menonton TV kita sudah tahu dari diagram lingkaran di samping kiri ini adalah 20%. Maka kita masukkan persentasenya 20%. Nah, angka-angka yang ada di 4 tabel ini kita bentuk dalam pecahan. Nah, ini kalian pasti sudah belajar ya, pecahan senilai. Nah, ini kita menentukan pecahan senilai. Jadi X ini itu harus berapa biar 80 per X ini senilai dengan 100/20. Bisa kita gunakan cara kali silang, nak. Kali silang ya. Kali silang itu nama sesuai dengan namanya, yang silang, bersilangan. Nah, kita cari yang bersilangan yang angkanya sudah lengkap. Nah, ini 80 dan 20 ini bersilangan dan sudah lengkap.
Maka X-nya ini sama dengan disilang kali silang 80 kali 20 yang tidak bersilangan ditaruh di bawah. 80 kali 20 dibagi 100. Gitu ya. Nah, 80 sama 100 itu sama-sama dibagi 20. Maka jadi 4, 100-nya jadi 5. Nah, 20 sama 5 itu sama-sama dibagi 5. 20 bagi 5 itu 4, 5 dibagi 5 itu 1. Maka sisanya adalah 4 kali 4 dibagi 1. 4 kali 4, 16 dibagi 1. Hasilnya adalah 16. Gitu ya. Semoga kalian jelas pakai metode perbandingan seperti ini. Lanjut. Yang kita cari selanjutnya adalah kegiatan waktu luang siswa yang tidur. Jadi ada berapa jumlah siswa yang kalau waktu luang itu kerjaannya adalah tidur. Data asli sama 80 dan 100 yang kita gunakan. Kalaupun kalian mau pakai yang tadi, karena tadi sudah diketahui ya nak, yang menonton TV tadi sudah diketahui ternyata ada 16, maka nanti di sini boleh ditulis 16 dan di sini 20. Tapi karena dari soal ini kita dapatnya adalah 80, maka kita tulis lagi 80, persentasenya 100, data aslinya belum diketahui dan persentase tidurnya 35%. Kita buat dalam bentuk pecahan, kali silang. 80 kali 35 dibagi 100. 80 kali 35 bagi 100. Coret lagi, 80 sama 100 sama-sama dibagi 20, jadi 4 sama 5. 35 sama 5, coret lagi bagi 5, jadi 7 dan 1. Tinggal 4 kali 7, 28. Gitu ya, dan seterusnya akan seperti itu. Lanjut yang belajar 25%. Nah, di sini jadi 25%. Yang diketahuinya kan sama. 80 siswa untuk satu lingkaran penuh atau 100%. 80 per X, 100 per 25. Kali silang, 80 kali 25 dibagi 100. 80 sama 100 dicoret jadi 4 per 5. 25 sama 5 dicoret jadi 5 sama 1. Sama-sama dibagi 5. Tinggal 4 kali 5 hasilnya 20. Ya. Lanjut yang main game. Yang main game 20. Jadi sebenarnya sama seperti menonton TV. Ya, karena sama-sama 20% pasti jumlah anaknya juga pasti sama 16. Ya. Gitu. Lanjut. Nah, bagaimana kalau yang diketahui hanya satu bagian, bukan keseluruhan? Nah, ini adalah contohnya. Diagram lingkaran di sini untuk menunjukkan data acara televisi favorit masyarakat di Kecamatan Jagakarsa. Di sini ya, ada berita 20%, pendidikan 15%, sinetron 25%, olahraga 40%. Pastikan dulu kalau di jumlah ini adalah 100%. Kalau nggak 100% berarti ada data yang hilang atau datanya salah, ya. 20 tambah 15 35, 35 tambah 25 60, 60 tambah 40 100. Ya, pas 100%. Nah, di soalnya dijelaskan bahwa jika dari data tersebut diketahui masyarakat yang suka menonton acara olahraga nih, yang suka menonton acara olahraga. Jadi yang diketahui di sini adalah yang menonton acara olahraga saja. Ya, menonton acara olahraga adalah 960 orang. Maka tentukan yang pertama, banyak masyarakat yang menyukai acara berita dan banyak masyarakat yang menyukai acara pendidikan. Oke. Kita cari. Nah, yang pertama dulu, banyak masyarakat yang menyukai acara berita. Yang diketahui dulu nak kita perhatikan. Oh, yang diketahui adalah masyarakat yang suka acara olahraga. Ada 960 orang. Nah, ini jadi patokan kita untuk data yang diketahui di sini. Ya, 960 itu adalah data aslinya, ditulis di sini. 960 itu adalah masyarakat yang suka menonton acara olahraga di sini. Garis bawahi olahraganya. Maka yang kita pakai adalah persentase olahraga. Jangan 100%, karena yang diketahui di soal ini adalah yang olahraga saja 960, bukan keseluruhan masyarakatnya. Jelas ya? Jadi nggak selalu di sini 100. Jadi sesuai dengan yang diketahui. Ya, yang ditanya adalah acara berita. Maka yang kita cari adalah data asli di acara berita. Belum tahu ya, tulis X. Persentase berita berapa? 20. Ditulis di sini 20. Ya. Dibuat jadi pecahan, dikali silang. 960 kali 20 dibagi 40. 20 sama 40-nya sama-sama dibagi 20. Jadi 1 sama 2. 960 dibagi 2 hasilnya adalah 480. Gitu ya. Lanjut yang B. Sama juga. Banyak masyarakat yang menyukai acara pendidikan. Maka yang kita ubah di sini adalah pendidikan. Data pendidikan, persentase pendidikan adalah 15%.
maka di sini kita tulis 15% ya. Data aslinya 960, persentasenya 40, data ditanyanya belum diketahui dan persentasenya 15. Dibuat lagi jadi pecahan senilai kali silang, 960 kali 15 dibagi 40. 15 sama 40 sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5 3, 40 bagi 5 8 ya. 960 sama 8 itu bisa dibagi jadi 120, sama-sama bagi 8. 960 nya jadi 120, 8 nya jadi 1. Tinggal 120 kali 3 hasilnya adalah 360. Itu ya. Itu caranya. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya ditanya adalah persentase? Nah, sama, kita juga bisa pakai teknik perbandingan seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang menentukan besar persentasenya. Di sini ada di sini diagram lingkaran data maaf, ini harusnya tabel ya. Bapak lupa hapus di sini. Data acara televisi favorit masyarakat di Kenyap. Nah, ini Bapak belum hapus ini, belum ganti ya. Maaf, tunggu Bapak ganti dulu. Ini adalah tabel jenis makanan yang jenis makanan khas Palembang yang disukai siswa kelas 4 ya. Nih, Bapak lupa ganti. Pak ganti dulu. Oke, dah. Ya, di sini ada PMP 22 orang, Laksan 10 orang, Burgo 6 orang, Tekwan 12 orang. Nah, dari data ini kita bisa tahu bahwa seluruh siswanya berapa. Kita jumlah aja ya. 2 tambah 6 itu 8, 8 tambah 2 10, 0. Di sini 1 jadi 3, 4, 5. Jadi ada 50 orang. Jadi jumlah seluruh siswanya ada 50 ya. Dari data tersebut tentukanlah besar persentase data dari Laksan dan Burgo. Berarti yang ditanya hanya persentase Laksan dan Burgo saja. Nah, langkah pertama kita perlu mengetahui jumlah siswa yang ada di data ini. Ya, kita jumlah tadi sudah 22 tambah 10 tambah 6 tambah 12 50. Apa sih fungsinya kita cari jumlah keseluruhan siswa? Nah, di sini jawabannya. Kita perlu mengetahui jumlah seluruh siswa karena seluruh data itu sama dengan 100%. Nah, data jumlah seluruh siswa dengan persentase 100% ini akan kita pakai pada data yang diketahui pada tabel, gitu ya. Karena kita yang tahu, yang baru kita ketahui adalah kalau jumlah seluruh siswa ini dinyatakan dalam 100%. Oke. Menentukan persentase Laksan. Nah, kita cari persentase Laksan di sini. Data diketahui tadi sudah, data aslinya itu adalah 50. 50 itu diambil dari seluruh siswa kelas 4. Persentasenya 100% ya, karena seluruh siswa itu dinyatakan dalam 100%. Laksan. Nah, kita tahu data asli Laksan di sini adalah 10. Yang belum kita ketahui adalah persentasenya di sini masih X ya. Maka kita bentuk jadi pecahan senilai 50/100 sama dengan 100/X. Kali silangnya sekarang tukeran nak. Yang ini yang menyilang yang diketahui dua-duanya ya. Maka X sama dengan 100 kali 10 dibagi 50 ya. 10 kali 100 dibagi 50. Kebalik nggak apa-apa ini. 10 kali 100 dibagi 50. 100 sama 50 sama-sama dibagi 50. 50 bagi 51, 100 bagi 50 2. Tinggal dikali 10 kali 2 adalah 20. Jangan lupa ditambah persen. Gitu ya. Semoga jelas ya pakai cara teknik perbandingan seperti ini. Jadi hasilnya adalah persentase Laksan adalah 20%. Selanjutnya yang kita cari adalah persentase Burgo. Sama nak, persentase Burgo. Burgo belum ada persentasenya, tapi yang kita ketahui adalah data aslinya. Data aslinya adalah 6 ya. Persentasenya X. Data aslinya 50 dari seluruh siswa, persentasenya 100. Oke. 50/6 sama dengan 100/X. Kali silang lagi. 6 kali 100 dibagi 50. Kali silang ya. Ingat, kali silang. 6 kali 100 dibagi 50. Ini tadi dicoret jadi 1 jadi 2, 1 jadi 2, 6 kali 2, 12%. Ya, gitu. Jadi, mau kalian mencari persentase, mau kalian mencari data asli, kalian bisa menggunakan teknik perbandingan seperti ini.
Ya, data asli, persentase, data diketahui dan data yang ditanya. Oke, anak-anak. Semoga semuanya jelas. Untuk materi diagram lingkaran bentuk persen ini, kalau ada yang ditanyakan atau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke guru kelas masing-masing. Nanti kalau memang bisa dijawab langsung akan dijawab, tapi kalau belum akan dijawab pada saat kalian masuk. Ya, terima kasih untuk waktunya. Bapak akhiri sampai sekarang dan terima kasih.